Warta Lesan, Jumat 10 April 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian Jumat Agung di rumah masing-masing. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID-19, jemaat dapat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing secara online melalui siaran radio komunitas Kumbaya FM atau channel YouTube GKMI Kudus. Berikut jadwal kebaktian dan acara gereja yang dapat jemaat ikuti secara online. Kebaktian Sabtu Sunyi tanggal 11 April 2020 ditiadakan. Liturgi dikirimkan melalui email dan media sosial yang ada. Bagi jemaat yang memerlukan tercetak dapat mengambil di sekretariat gereja. Kiranya jemaat menjadi periksa. Demikian warta yang kami bacakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Salib Kristus adalah tanda kedalaman cinta dan sengsara Tuhan bagi kita umat-Nya. Melalui kematiannya ia telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kami datang untuk memperingati dan memberitakan karya cinta-Mu ya Tuhan. Mari kita berdiri dan mengidungkan kedalaman cinta dan sengsaranya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan
Saudaraku, kebaktian Jumat Agung ini kita laksanakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh kematiannya telah mendamaikan kita orang berdosa dengan Bapa dan menguduskan kita oleh karya Roh-Nya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal atas saudara sekalian. Dan atas saudara juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita berhimpun untuk merayakan Jumat Agung. Kita semua diajak untuk menyelami kedalaman sengsara dan kematian Tuhan, yang menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya atas kita, umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan pengertian dan penghayatan oleh firman dan karya Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, sehingga kita boleh sungguh mengerti dan menghidupi makna kematian Tuhan, menyaksikan kedalaman cinta dan belas kasihannya atas umat manusia. Selamat merayakan Jumat Agung. Saya juga mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk memberikan salam persaudaraan atau salam damai satu sama lain dengan menaikkan pujian kasih pasti lemah lembut. Salam damai. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang,
tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan getarkanlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak, cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Buka mataku. Buka mataku, ku mau lihat Yesus, menjangkau menjamah Dia. Ku
Jamalah aku agar ku seperti Dia. Buka batinku, ubahlah rohku, kuasai kemauanku, agar ku seperti Dia. Buka tanganku untuk melayani, menjangkau orang lain, agar diberkati. Buka hidupku untuk mengasihi, hingga semua hidup jadi seperti Yesus. Saudaraku, di hadapan Tuhan yang sangat mencintai kita dan sedia mati untuk menyelamatkan kita, mari kita mengakui segala dosa kita dan memohon anugerah pembaharuannya atas kita. Tuhan, karena begitu mencintai dan mengasihani kami orang berdosa, Engkau rela mati untuk menanggung hukuman atas segala dosa kami. Oleh Roh-Mu, Engkau telah mengaruniakan hidup yang baru kepada kami. Betapa rindu Engkau membarui diri kami. Namun, kami seringkali melupakan-Mu, mengabaikan firman-Mu, dan memilih untuk hidup menurut keinginan dan cara kami sendiri. Kami lupa. Justru karena itu, Tuhan sudah mati untuk menyelamatkan kami. Oh Tuhan, betapa berdosanya kami kepadamu, melupakan dan mengabaikan-Mu yang telah begitu mencintai kami dan rindu membarui hidup kami. Kepadamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami menyerahkan diri kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, dan perbaruilah hidup kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. Sebab oleh karena satu korban saja, Tuhan Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Terpujilah Tuhan. Yesus, darah dan kebenaran-Mu. Yesus, darah dan kebenaran-Mu jadi jubah kemuliaanku di badai duniaku, terlindung dengan mantapku berdiri tetap. Tuhan, ku percaya darah-Mu di depan pengampunan Allah, selalu memohonkan doa bagiku, darah-Mu tercurah. Silakan duduk.
Saat ku renungkan perjalanan hidupku, ku sadari banyak waktu tersia-sia, habis percuma, hampa tiada bermakna. Hingga kau hadir menyapa lembut diriku. Darah dan kuasa-Mu telah menyelamatkanku. Dengan Roh-Mu Kau berikanku hidup yang baru. Dengan firman dan teladan Kau mengajarku. Tuhan Yesus, Kau Tuhan dan Guru Agungku. Biar di sepanjang sisa hidupku ini ku baktikan hidup mengikuti jejak-Mu. Genapi rencana Bapa, laksanakan kehendak-Nya, agar dalamku dunia mengenal-Mu. Biar di dalam sisa hidupku ini ku persembahkan hidup untuk melayani-Mu. Taati perintah-Mu, menghidupi ajaran-Mu, agar hidupku muliakan nama-Mu. Darah dan kuasa-Mu telah menyelamatkanku. Dengan Roh-Mu Kau berikanku hidup yang baru. Dengan firman dan teladan Kau mengajarku. Tuhan Yesus, Kau Tuhan dan Guru Agungku. Biar di sepanjang sisa hidupku ini ku baktikan hidup mengikuti jejak-Mu. Genapi rencana Bapa, laksanakan kehendak-Nya, agar dalamku dunia mengenal-Mu. Biar di dalam sisa hidupku ini ku persembahkan hidup untuk melayani-Mu. Taati perintah-Mu, menghidupi ajaran-Mu, agar hidupku muliakan nama-Mu. Agar hidupku muliakan nama-Mu. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan mengaruniakan kepada kita pengertian akan firman-Nya. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada kami pengertian, penghayatan akan makna sengsara dan kematian Tuhan kami. Bahwa kami menyelami kedalaman cinta dan belas kasihan-Mu atas kami, umat manusia. Sehingga hati dan hidup kami
diubahkan oleh kuasa firman dan karya Roh-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menjelaskan kekayaan dan kedalaman pesan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dan jemaat, marilah kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia akan ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar, yang membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan
ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-berontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-berontak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh karena darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan baru dan hidup yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita mengharap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit tadi. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Saudara sekalian, tema perayaan Jumat Agung kali ini adalah warisan Yesus bagi umatnya. Perayaan Jumat Agung mengajak kita untuk memperingati dan menghayati sengsara dan kematian Tuhan. Sengsara dan kematiannya menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya kepada kita umat manusia. Ada seorang istri yang kendati telah dikhianati dan ditelantarkan suaminya, tetap setia dan tekun melayaninya. Banyak yang menggeleng-gelengkan kepala, tidak sedikit yang membodohkannya. Bahkan pendeta pun sempat terheran-heran dan bertanya kepadanya, "Mengapa?" Jawabnya singkat tapi dalam, sangat dalam, "Karena saya mencintainya." Begitupun pilihan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap umat manusia. Kendati dibenci, dikhianati, disiksa, dan akhirnya dibunuh, ia tetap setia dan tekun melayani mereka. Tapi berapa banyak orang yang menggeleng-gelengkan kepala dan membodohkan Yesus. Berapa banyak pendeta yang terheran-heran dan bertanya kepadanya, "Mengapa?" Jika demikian halnya, maka jangan heran juga jika tiap tahun kita merayakan Jumat Agung tanpa terjadi perubahan yang sungguh berarti pada diri kita. Cinta kita kepada Tuhan dan sesama manusia tetap biasa-biasa saja, tidak kunjung dalam. Mengapa? Mungkin karena kita belum kunjung menyelami kedalaman cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita, orang-orang berdosa. Saudaraku, nas utama kita hari ini, Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Kisah penyalipan Yesus di tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Kisah ini mengajak kita untuk menyelami kedalaman cinta dan belas kasihan Tuhan. Bukan cuma dengan apa yang diungkapkannya, tapi juga dengan apa yang tidak diungkapkannya. Sedalam apa cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita, umat manusia? Yang pertama, sedalam siksa penyaliban yang rela ditanggungnya. Saudaraku, ada yang tidak diungkapkan dalam kisah ini. Injil Yohanes hanya menuturkan bahwa Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerimanya. Lalu sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke Golgota, ayat 16 sampai 17. Ada yang hilang di sana, yaitu proses
penyaliban itu sendiri. Injil Lukas mencatat bahwa setelah memutuskan penyaliban atas Yesus, konon bahasa hukumnya ibis ad crucem, artinya kamu akan pergi ke salib. Thou shalt go to the cross. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bisa dibayangkan penyiksaan keji oleh para serdadu dan mereka yang membenci Yesus berlangsung sepanjang Via Dolorosa atau jalan salib. Namun yang menarik, Injil Yohanes diam tentang itu. Seakan semua itu bukan masalah yang berarti bagi Yesus. Siksa penyaliban yang begitu mengerikan itu bukan masalah yang berarti bagi Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke Golgota. Makna kediaman ini sangat dalam. Dengan jalan demikian, Injil Yohanes mengingatkan kita pembacanya kepada nubuat tentang sosok hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, khususnya pasal 53 ayat 7. Demikian, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nubuat itu digenapi oleh diamnya Yesus menanggung siksa penyaliban. Dan diam itu dinyatakan di sini dalam Injil Yohanes yang tidak menuturkan bagaimana siksa penyaliban itu diderita oleh Yesus. Dengan demikian, Yesus menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya atas mereka, orang-orang yang menyalibkannya. Selanjutnya, sedalam apa cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita umat manusia? Yang kedua, sedalam penghargaannya kepada mereka yang jahat dan pantas dihukum mati. Injil Yohanes menuturkan bahwa di Golgota Yesus disalibkan bersama dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ayat 18. Injil Matius dan Injil Markus menyebut keduanya penyamun. Matius 27 ayat 38, Markus 15 ayat 27. Sedangkan Injil Lukas menyebut mereka penjahat. Lukas 23 ayat 33. Namun Injil Yohanes tidak mengenakan sebutan-sebutan negatif itu kepada mereka. Mereka cuma disebutnya dua orang lain. Istilah Yunaninya alus duo. Kata alus dari alos berarti lain, tapi dari jenis yang sama. Orangnya lain, tapi sama-sama orang. Dua orang lain. Yesus di tengah-tengah. Dengan demikian, Injil Yohanes menyatakan bahwa keduanya adalah sesama manusia bagi Yesus, sama orangnya dengan Yesus. Mengapa? Karena Injil Yohanes ingin menyatakan bahwa dengan disalibkan bersama kedua orang yang pantas disebut sampah masyarakat itu, bukan martabat Yesus yang sedang direndahkan, melainkan sebaliknya, martabat mereka yang sedang diangkat, ditinggikan, dipulihkan. Dua orang lain. Bagi Yesus, mereka sesama manusia.
Apa dasar Pilatus menyalibkan Yesus? Itu tertulis di atas kayu salib, yaitu Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, ayat 19. Kata-kata itu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani, ayat 20. 3 bahasa utama yang mewakili dunia Yahudi dan non-Yahudi. Ditambah dengan posisi Yesus disalibkan, yaitu di tengah-tengah di antara 2 orang lain yang juga disalibkan. Seakan Pilatus ingin semua orang tahu apa dasarnya menyalibkan Yesus. Dia disalibkan karena dia dirajakan oleh orang Yahudi. Itu sebabnya ketika melihat tulisan itu, para imam kepala meminta Pilatus untuk merubahnya. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi, ayat 21. Namun Pilatus bersikeras, apa yang kutulis tetap tertulis, ayat 22. Dengan demikian, tanpa disadarinya, Pilatus memuliakan Yesus. Apapun kata orang, Yesus adalah raja. Kehadiran sosok yang dirajakan di tengah sampah masyarakat, bahkan kesediaannya bersandingan dengan mereka dan menderita bersama mereka, menyatakan bela rasanya terhadap mereka. Ia mau membebaskan mereka dari segala sebutan negatif yang melekat pada mereka selama ini. Penyamun, penjahat, kayu salib. Mereka tidak lebih dan tidak kurang dari sesama manusia bagi Yesus. Dengan demikian, Yesus menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya atas mereka yang disalibkan bersamanya. Berikutnya, sedalam apa cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita umat manusia? Yang ketiga, sedalam sakitnya penghinaan yang rela dialaminya. Injil Yohanes menuturkan bahwa di Golgota para prajurit menjarah pakaian dan jubah Yesus. Pakaian Yesus, alas kaki, ikat kepala, ikat pinggang, dan baju. Mereka bagi 4, masing-masing mendapat 1 bagian. Sedangkan jubah Yesus karena tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja, mereka undi, ayat 23 sampai 24. Ketika itulah sebuah ayat suci, Mazmur 22 ayat 19, digenapi. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat 24. Saudaraku, tuturan ini bukan saja menyatakan bahwa Yesus memenuhi sosok orang benar yang menderita dalam kitab suci, tapi juga melukiskan betapa sakitnya Yesus menyaksikan perbuatan di bawah salib itu. Bayangkan, sedang ia menanggung sengsara yang begitu dahsyat di kayu salib, di bawah sana para penyalibnya sibuk mengundi jubahnya. Bagi mereka, Yesus sama sekali tidak berharga. Yang berharga cuma pakaian dan jubahnya. Mereka memperebutkannya. Padahal, bagi Yesus sebaliknya, mereka sangat berharga. Demi mereka, Yesus rela bukan saja kehilangan pakaian, bahkan jubahnya yang indah itu, yang tidak berjahit dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Mungkin itu jubah, buatan dan pemberian ibunda tercinta. Namun sekali lagi, demi mereka, Yesus rela bukan saja kehilangan pakaian, bahkan jubahnya yang indah itu. Ia bahkan rela
kehilangan nyawanya. Sungguh menyakitkan penghinaan di bawah salib itu bagi Yesus. Tapi Yesus rela mengalaminya. Dia mau menanggungnya. Dengan demikian, Yesus menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya atas mereka, yaitu atas orang-orang yang menghina dan mengabaikannya. Yang terakhir, sedalam apa cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita umat manusia? Yang keempat, sedalam warisannya kepada mereka yang akan ditinggalkannya. Saudaraku, Injil Yohanes menuturkan bahwa di Golgota, di ambang kematiannya, Yesus tetap memperhatikan kebutuhan sesamanya. Ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 26. Dan kepada muridnya itu ia berkata, "Inilah ibumu." Artinya, warisan Yesus bagi mereka yang akan ditinggalkannya bukanlah harta benda. Yesus tidak punya harta benda selain yang melekat pada tubuhnya, yaitu pakaian dan jubahnya. Itu pun sudah habis, dijarah para prajurit. Warisannya bagi mereka yang akan ditinggalkannya tidak lain adalah orang-orang yang sangat dicintainya. Mereka adalah miliknya yang paling berharga. Harta di atas segala harta. Diserahkannya ibunya kepada muridnya untuk dirawat. Dan sebaliknya, diberikannya muridnya kepada ibunya untuk merawat. Maka sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus sebagai ibunya sendiri di rumahnya. Ayat 27. Dengan demikian, Yesus menyatakan kedalaman cinta dan belas kasihannya kepada mereka yang dekat dengannya, yang mengenalnya dari dekat, dan yang sangat dicintainya. Saudaraku, jika engkau bertanya, apa warisan Yesus bagi saya? Maka jawabannya bukan apa yang paling berharga bagi saudara dan saya yang ingin kita dapatkan dari Yesus, melainkan apa yang paling berharga bagi Yesus yang ingin Dia percayakan kepada saudara dan saya. Bukan harta benda, bukan umur panjang, bukan kesembuhan dari sakit penyakit, bukan keluputan dari serangan virus corona. Oh, semua itu sangat penting. Kita ingin mendapatkan semua itu dari Yesus. Dan Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa memberikannya kepada kita. Harta benda, umur panjang, kesehatan, keluputan dari COVID-19, Dia bisa memberikannya kepada kita. Tapi bisa juga tidak. Karena Dia punya kehendak sendiri yang tidak sama selalu dengan kehendak kita. Yang pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Namun saudaraku, sekali lagi, semua itu bukan warisan Yesus bagi kita umatnya. Warisannya adalah selain dirinya sendiri yang akan menyertai kita sampai selamanya apapun keadaan kita, adalah sesama manusia. Orang-orang yang sangat dicintainya, termasuk mereka yang menyalibkannya, mereka yang disalibkan bersamanya, sampah masyarakat itu, mereka yang menghina dan mengabaikannya, serta tentu saja mereka yang dekat dan memiliki hubungan khusus dengannya, seperti Ibu Yesus
dan murid yang dikasihinya. Karena itu, izinkan saya bertanya, maukah kita menerima warisan Yesus bagi umatnya? Maukah kita berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita? Maukah kita berbela rasa dan bersahabat dengan mereka yang dianggap sampah masyarakat? Maukah kita memperhatikan mereka yang menghina dan mengabaikan kita? Maukah kita memperlakukan saudara-saudari seiman kita, orang-orang yang berada dekat dengan kita? Mungkin kita tidak punya ikatan darah dengan mereka, tapi Tuhan hadirkan orang-orang itu ada di sekitar kita, selayaknya anak kita sendiri, ibu kita sendiri, ayah kita sendiri. Jemaat yang Tuhan cintai, selamat merayakan Jumat Agung, memperingati kematian dan sengsara Tuhan. Selamat menyelami kedalaman cinta dan belas kasihan Tuhan kepada kita umat manusia. Dan selanjutnya, selamat menyaksikan kedalaman cinta dan belas kasihan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known,
Sidang jemaat dipersilahkan berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara penebus Tuhan, ku berkata, hai orang yang letih, lesu, datanglah segera. Dengarkanlah Yesus, sahabat setia, pasti jiwamu kan rasa damai sejahtera. Ku dengar suara penebus memanggil namaku. Dia memberi air hidup, segarkan jiwaku. Dekatlah Yesus, sahabat setia, pasti jiwamu kan rasa damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengajar kami bahwa warisan Kristus bagi kami adalah sesama manusia untuk disayangi dan diayomi. Karena itu, di tengah kenyataan bahwa pandemi corona sedang mengancam kehidupan siapa saja termasuk kami, tolonglah agar kami dapat mengikuti imbauan pemerintah, menjaga kesehatan dan kebersihan diri, menjaga jarak, membatasi bepergian, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Bukan demi kebaikan kami semata, tapi juga demi keselamatan orang-orang di sekitar kami. Seiring itu, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memikirkan dan mengerjakan berbagai kebaikan bagi mereka yang tidak seberuntung kami, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun sarana kehidupan lainnya. Ya Bapa, lindungilah kami dan mampukan kami memelihara kehidupan sesama kami. Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon pertolongan-Mu bagi setiap orang yang saat ini terinfeksi virus corona, baik yang harus dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka kepadamu, serta sembuhkan mereka. Lindungi dan mampukan para dokter dan perawat untuk mengobati dan menjadi sarana kesembuhan
bagi mereka yang terinfeksi. Lindungi juga orang tua kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, seisi dunia ini, dari serangan virus corona. Kiranya pandemi ini segera berakhir, dan kehidupan kami Kau pulihkan, ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami dan pulihkanlah kehidupan kami. Secara khusus, kami pun memohon perlindungan dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau lemah tubuh, yaitu Bapak Iswandi Yahya, Bapak Yongki Santoso, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Silas Suyanto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Budiono, Bapak Sunarso Putro, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Ibu Lena Kristanti, Ibu Indrawati, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Tan Linhua, dan Ibu Tan Maifong. Ya Bapa, lindungilah mereka, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, serta teguhkanlah iman, pengharapan, dan cinta mereka kepadamu. Semua permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Dan jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Namun, marilah kita perhatikan bahwa pelayanan persembahan adalah salah satu unsur utama dari kebaktian sebagai tanggapan umat terhadap pelayanan firman. Maka kendati kebaktian ini tidak kita adakan di rumah, pada kita tetap disediakan kesempatan untuk dengan sukarela memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persepuluhan. Persembahan dapat dikumpulkan dalam kantong tertentu yang kita siapkan sendiri, bisa berupa amplop besar atau yang lain. Simpanlah persembahan yang terkumpul itu sampai kebaktian minggu kembali diselenggarakan di gereja. Kita bisa menyerahkannya di sana atau dengan cara lain yang kita anggap lebih baik. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasiharkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Kuserahkan hidupku. Kuserahkan hidupku, curahkan darahku, agar kau tertebus dan hidup selamanya. Ku beri hidupku karenamu,
Jemaat, marilah kita berdiri, kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan cinta kasih kepadamu, ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini kepadamu, dibandingkan dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu kematian-Mu demi keselamatan kami. Pemberian kami tidak ada artinya, namun lebih daripada persembahan ini, kami pun sedia mempersembahkan diri dan hidup kami untuk mencintai dan melayani-Mu dan sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur dan cinta kasih kami. Amin. Silakan duduk. Kidung Pamungkas, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Kuutus Kau membagi kasihku. Kuutus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, beritakanlah karya cinta Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Kami akan memberitakan karya cinta Tuhan kepada sesama kami. Jadilah karya cinta Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu. Kami mau menjadi karya cinta Tuhan bagi sesama kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur kepada Allah. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan ambillah saat teduh sejenak.